Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Faturahmi, NPM 21130530338. Program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, jurusan Ilmu Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan apa itu salam pramuka, sifat dan tingkatan dalam pramuka. Jadi, yang pertama, apa sih salam pramuka? Salam pramuka adalah salam yang diberikan kepada sesama anggota pramuka sebagai wujud penghargaan kepada anggota pramuka. Salam pramuka ini dilakukan dengan memberikan hormat terlebih dahulu sambil meneriakkan kata salam pramuka. Kemudian selanjutnya adalah fungsi dari salam pramuka. Salam pramuka berfungsi sebagai tanda kedisiplinan serta mewujudkan hubungan yang erat antara anggota pramuka yang satu dengan anggota pramuka yang lainnya. Salam pramuka ini juga sebagai tanda penghormatan kepada orang lain. Ketika kita memberikan salam pramuka, sama halnya dengan kita menghormati orang lain. Apabila kita berikan dengan penuh keikhlasan dan penuh kerendah hati, akan menciptakan suatu hubungan yang erat dan kuat yang akan sulit untuk dirusak oleh orang lain. Kita sebagai anggota pramuka sudah semestinya saling menghormati anggota yang lain, minimal dengan memberikan salam, yakni salam pramuka. Salam pramuka, salam! Yang selanjutnya adalah macam-macam salam pramuka. Salam pramuka itu sendiri dibagi menjadi 3, yakni yang pertama adalah salam biasa. Salam biasa diberikan hanya untuk anggota pramuka saja. Siapapun yang melihat anggota pramuka terlebih dahulu, lebih baik dialah yang memberikan salam terlebih dahulu, tanpa ada aba-aba, tanpa ada kode, tanpa ada perintah dari siapapun. Salam biasa ini bisa kita berikan dalam kondisi apapun, baik ketika sedang berdiri, berjalan, berlari, maupun sedang duduk ataupun sedang di atas kendaraan. Jadi tidak harus sedang berdiri atau tidak harus dalam keadaan formal saja. Yang kedua adalah salam hormat. Salam hormat ini diberikan kepada seseorang atau suatu hal yang kedudukannya lebih tinggi daripada kita. Salam hormat ini bisa kita berikan kepada yang pertama adalah bendera kebangsaan, yaitu bendera merah putih ketika saat pengibaran bendera atau saat penurunan bendera pada upacara. Yang kedua adalah salam hormat. Salam hormat ini bisa kita berikan atau kita gunakan untuk orang atau hal yang kedudukannya lebih tinggi daripada kita. Salam hormat ini bisa kita berikan kepada bendera kebangsaan, ya, bendera merah putih pada saat pengibaran bendera ataupun penurunan bendera pada upacara bendera. Yang kedua, salam hormat ini bisa kita berikan kepada jenazah yang sedang lewat atau jenazah yang sudah dimakamkan. Ketiga, salam hormat ini bisa kita berikan kepada pejabat negara atau petinggi negara, yakni presiden, wakil presiden, panglima, duta besar, ataupun menteri, dan lain-lain. Yang terakhir, salam hormat ini bisa kita gunakan ketika kita sedang menyanyikan lagu kebangsaan, yakni lagu Indonesia Raya. Yang ketiga ada salam janji. Salam janji merupakan salam yang kita berikan atau kita gunakan ketika ada anggota pramuka yang sedang dilantik. Ketika kita melihat atau kita sedang berada di dalam suatu acara pelantikan, di mana anggota yang sedang dilantik sedang mengucapkan janji, maka kita akan memberikan salam janji tersebut. Janji yang diucapkan adalah janji Trisatya dan Dwi Satya pada saat pelantikan. Kemudian penggunaan salam janji ini ketika kita sedang mengucapkan janji Trisatya pada ulang janji. Materi yang ketiga adalah sifat pramuka. Pramuka memiliki 3 sifat. Yang pertama adalah nasional. Pramuka yang bersifat nasional merupakan penyelenggaraan pramuka di masing-masing negara menyesuaikan dengan kebutuhan,
keadaan dan kepentingan masing-masing negara tersebut. Yang kedua adalah sifat internasional. Pramuka dengan sifat internasional merupakan penyelenggaraan Yang kedua adalah internasional. Pramuka yang bersifat internasional merupakan penyelenggaraan organisasi pramuka di masing-masing negara atau di negara mana saja itu harus selalu membina dan mengembangkan sifat persahabatan dan persaudaraan antara sesama pramuka dan sesama manusia. Sifat yang ketiga adalah sifat universal. Sifat universal ini mengandung arti menyeluruh. Jadi, organisasi pramuka itu bisa dicakup oleh seluruh warga, seluruh tidak pandang bulu, siapa saja bisa dan dimanapun bisa, tidak terbatas. Pramuka sendiri dibagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama adalah pramuka siaga, yaitu untuk kelompok usia 7-10 tahun. Yang kedua adalah pramuka penggalang. Pramuka penggalang ini untuk kelompok usia 11-15 tahun. Yang ketiga adalah kelompok penegak. Kelompok penegak ini untuk usia 16-20 tahun. Dan yang keempat yaitu pramuka pandega. Pramuka pandega ini untuk kelompok usia 21-25 tahun. Oke, sekian review dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.